Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bahwa kita di sini akan membahas tentang psikologi, salah satu cabang ilmu psikologi ya, atau model atau teori psikologi yang berkaitan dengan kepribadian. Model psikologi kepribadian yang dimuat oleh teori Sigmund Freud ya, bahwa kerangka atau struktur kepribadian itu di berbagai hal. Oke. Bagaimana struktur atau pola kepribadian itu, pola komponen bisa membentuk karakter seseorang, atau secara psikologis membuat seseorang itu mempunyai tindakan atau membentuk karakter dirinya. Dan tentunya gagasan yang paling tua itu ditemukan dalam teorinya Sigmund Freud analisa. Dalam teorinya Sigmund Freud bahwa kepribadian itu terstruktur yang terdiri dari ego dan superego. Dan tingkah laku itu menurut Freud tidak lain merupakan dari konflik atau rekonsiliasi dari tiga komponen itu. Jadi antara ego dan superego itu saling keterkaitan. Ketika kita membahas itu adalah suatu dorongan, atau kalau bisa dikenal kalau istilahnya nafsu lah dalam hal ini, yang membuat manusia itu cenderung puas. Kemudian dan itu yang dimiliki alamiah. Contoh bahwa kita lapar itu harus makan banyak, kenyang kan gitu. Itu alamiah yang harus dimiliki, alamiah yang akan dilakukan manusia pada umumnya. Nah, kalau ego ya itu dianalogikan bahwa itu bermuncul dari pikiran kita atau akal kita muncul. Ketika akal kita muncul akan memberikan arah kepada manusia, pada diri kita, kemudian untuk mencari jalan keluar terhadap suatu problem atau penalaran yang akan timbul. Jadi ketika instingnya keluar, oh ya ini mau gimana, ini solusinya apa, itu instingnya keluar di situ. Jadi intinya itu dikendalikan oleh logika yang ditemukan oleh manusia. Jadi oh iya saya saya mau kerja apa ya besok. Oh iya solusinya saya harus Oh ini ban saya kempes. Solusinya saya beli atau itu disitulah ego kita itu membuat kerangka berpikir manusia seperti itu. Nah, hal yang paling penting ya ketika kerangka terakhir yaitu super ego, yaitu dimana ketika kita itu sudah menemukan sebuah solusi, dianalika bahwa oh iya ternyata apa yang saya lakukan ini baik, tidak baik, oh ini melanggar aturan pemerintah, oh ya agama, oh ya ini melanggar aturan dari teman-teman sekalian atau lingkungannya. Nah, itu adalah super ego. Jadi mengaitkan ketika sudah menemukan solusi itu manusia mempertimbangkannya. Ini baik enggak? Nah, dianalogikan bisa, oh iya saya mau lapar, oke saya harus makan, saya menu, oke. Ketika saya menu ini enggak ada makanan, apa yang harus saya lakukan? Oke, berarti aku harus beli, oh ini nyuri, ini enggak baik ini kan gitu. Oh ini milik orang, nah itu dikendalikan seperti itu. Nah jadi demikian. Jadi ketika kita tuh habis makan senang, ya itu prinsip kita harus emosional kita harus bagaimana kita tertawa dan lain sebagainya itu dipengaruhi ID kita ya. Kemudian
realita. Yang di lapangan bagaimana, tertawa saya ini bagaimana tetap sopan gitu. Nah, dan tidak menyinggung orang lain. Jadi ketika merasa senang, dan itu adalah penerapan secara struktif antara ID, ego, dan ini yang seperti saya katakan dari awal, bahwa rasa lapar itu adalah ID kita. Kemudian kita memutuskan makan, kemudian bagaimana cara mendapatkan makan, itu adalah ego kita, konsumsi emosional kita. Kemudian bagaimana kita mendapatkan makanan yang baik, halal, kemudian tidak menyakiti orang lain, itu berarti kita itu secara konsumtif sudah, super ego kita sudah masuk di dalam itu. Dalam keseharian kita itu tidak terasa bahwa ada dalam kita itu ada kesadaran sadar yang pertama kita mau pakai baju, kita mau keluar, ya mau keluar pakai baju apa itu dengan sadar, ya ini besok saya mau ngapain, saya mau saya mau ngambil uang di ATM, itu berarti kita dalam keadaan sadar. Nah, tapi ya, batasan manusia ketika diambang batas sadar itu biasanya muncul terjadi mimpi, ya, mimpi kita terbawa misalnya. Jadi bahwa kita ketemu makanan tadi atau ketemu seseorang yang membuat kita terkesan itu kemudian terbawa oleh mimpi, ya, mimpi dan lain sebagainya, ya. Kemudian, ya, pengalaman intensif bahwa sadar kita secara tidak langsung itu biasanya dipengaruhi oleh konflik-konflik masa lalu kita, seperti saya trauma dengan melihat cewek cantik gitu. Saya trauma ketika melihat truk karena pernah pengalaman keserempet truk dan lain sebagainya. Jadi pengalaman hal buruk, ya, ataupun pengalaman yang sangat baik tapi itu menerka, itu biasanya kita lakukan spontan. Contoh, ya, baik ketemu si A langsung minta salaman. Itu John Dollard, bahwa kebiasaan itu adalah memiliki sifat struktural, itu bertahan lama, ya, dan habit adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus yang direspon, ya, bertahan lama dalam kepribadian. Jadi ketika kita merespon dari orang lain kemudian kita tindak lanjut, itu akan lebih mengena dalam menguatkan kepribadian kita. Dan itu bisa bicara contoh kecil gini, kita itu kata-katain sesuatu hal yang baik ataupun yang buruk, itu akan mengena pada kita, dan itu akan mungkin respon kepada orang lain itu. Oh iya deh, apa yang harus ini, yang akhirnya membuat rasa dorongan kita itu senang, kita itu takut, atau bagaimana kita bisa membuat itu menjadi wah gitu. Jadi kemudian apakah di Islam tidak ada? Ada. Struktur keberadaan menurut Islam itu ada, sangat ada. Nah, ternyata ada Malik Badri. Di situ ada sama, hampir sama. Jadi ada 3 fase. Ya, ada 3 fase kepribadian manusia dalam strukturnya, yaitu fasenya tergila-gila. Jadi kita itu sama, emosional juga sama, senengnya apa begitu. Kemudian ada rekonsiliasi, ya, yang itu dicocokkan dengan Al-Quran, seperti kasanah klasik Islam, tapi asumsi bahwa keduanya tidak bertentangan. Jadi antara teorinya
tokoh Islam dan tokoh Barat itu tidak bertentangan. Nah, secara implisit Al-Quran itu membuat informasi segalanya. Maka tokoh Islam dan tokoh Barat itu tidak bertentangan. Nah, secara implisit Al-Quran itu membuat informasi segalanya. Makanya dalam 3 aspek bentuk teori struktural psikodinamika itu secara tegas dapat dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Ya, ketiga aspek itu di dalam fisik ya atau biologis atau disebut jismiyah ya, ada rohannya itu secara spiritual atau transcendental dan nafsiyah ya. Di dalam Islam 3, jadi hampir sama, yaitu antara ego dan superego. Konstruksi manusia seperti ini ya, mulai jasad, nafsiyah dan ruh. Nah, sedangkan kita akan membahasnya di nafs karena di superegonya seperti itu ya. Ada 3 komponen yang berpengaruh, yaitu nafs al-lawwamah dan nafs al-amarah, kemudian nafs al-muta'imah. Jasad itu memiliki apa? Jasad itu memiliki apa? Aspek itu memiliki bentuk rupa oleh bentuk gerak tubuh ya, tadi organ, jadi dikendalikan. Jadi seperti tadi dikembalikan. Oh ya, pakai baju. Oh iya, saya mau nulisin gitu. Jadi apa organ-organ yang kita tergerakkan struktural itu adalah istilahnya kerangka syariatnya itu adalah ID-nya. Nah, kalau membahas tentang roh ini, yang mutlak hakikatnya roh adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jelas jasad-jasad ini dikendalikan oleh superego ya. Dan ruhnya ini adalah egonya. Bagaimana ketika orang itu bisa berkata konstruktif untuk berjalan, konstruktif untuk melakukan suatu tindakan. Nah, dan itu adalah ruh yang berjalan. Tapi ruh yang sebenarnya ya, ruh itu miliknya Allah yang tahu. Ya, sebut di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 85. Nah, yang terakhir adalah ego atau aspek nafsnya ya. Ini adalah sinergi antara jasad, roh ya, atau disebut psikofisik ya. Kemudian masing-masing itu keinginan jasad dan roh dalam diri manusia itu bisa terpenuhi ya. Bagaimana bisa dikendalikan dengan kalbunya. Jadi antara kalbu, akal dan nafsu. Ketika semua berintegrasi akan melahirkan perilaku yang baik. Dalam kepribadian di dalam Islam itu didorong ada 3 hal ya. Nafs, amarah, biso. Nah, itu mendorong perbuatan yang buruk atau baik. Amarah dikendalikan oleh amarah-amarah kita. Semua didominasi dengan bagaimana perilaku kita itu cenderung berbuat sesuatu hal yang tidak baik. Nah, kemudian nafs al-lawwamah adalah sifat-sifat tercela. Jadi bagaimana akal itu mendominasi kita. Jadi ketika kita itu kerangka berpikir mendominasi kita itu bagaimana orang terkendalikan pikiran. Jadi cenderung hanya mendapatkan saja. Mendapatkan saja, contoh kecil, saya mau haus, ini mau minum kan itu, tak ambil sendiri. Oke. Nah, terserah itu miliknya siapa dan siapa, tak ambil, yang penting ada air tak minum. Nah, sedangkan nafsu al-muta'minah adalah bagaimana bisa makan tetapi bisa minum dengan segar, enak kan gitu, tidak menyakiti orang lain. Ternyata itu miliknya orang. Oh, yang kita minum gitu. Jadi itu ada pengendalian dirinya dalam. Ketika orang itu bisa mengendalikan diri dengan baik, berarti kepribadiannya dalam dirinya lengkap atau sempurna.
Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Jumpa lain di lain waktu. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.